Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Masyari, dosen agama di Fakultas Sains dan Teknologi. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang sistem khilafah utopiskah. Utopis ini yang berarti mungkinkah, atau dengan bahasa lain masuk akalkah, seperti itu. Jadi khilafah adalah sistem pemerintahan yang wilayah kekuasaannya tidak terbatas pada satu negara saja, melainkan banyak negara di dunia ini yang berada di bawah satu kepemimpinan dengan dasar hukumnya adalah syariat Islam. Itu pengertian dari khilafah. Nah, kemudian apa yang dijadikan sebagai landasan teologis oleh kelompok yang pro khilafah ini? Di antaranya adalah, pertama adalah ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Di situ mereka beranggapan bahwa Allah akan menjanjikan suatu saat nanti akan terjadi ataupun terbentuk sebuah khilafah Islamnya. Ternyata setelah ditelaah, ayat ini tidak berkenaan sedikit pun dengan sistem khilafah Islamiyah, melainkan itu hanyalah janji Allah kepada orang kaum muhajirin yang berhijrah ke Madinah, yang akan dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan kejayaan suatu saat nanti. Dan itu terbukti pada masa Fathu Makkah, itu yang dikemukakan oleh para mufassir. Nah, kemudian dasar teologis yang kedua adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nah, ternyata secara kuantitas perawi hadis ini adalah hadisnya ahad, yaitu hadis yang tidak diriwayatkan ataupun tidak diketahui oleh orang banyak. Nah, kemudian secara kualitas hadis ini ternyata adalah dhaif. Nah, sebenarnya kalau kita sudah mengetahui kedhaifan hadis ini, yang berarti hadis lemah, ya otomatis tidak bisa dibicarakan lagi sebenarnya sistem khilafah ini, karena sudah jelas dasarnya sangat lemah. Nah, tetapi kalau kita tak dipaksakan, coba kita telaah sejarah, kita flashback lagi ke sejarah masa lalu. Apakah Rasulullah SAW itu pernah menentukan salah satu model proses peralihan kekuasaan dari generasi ke generasi lain? Ternyata tidak. Apa buktinya? Dari pasca wafatnya Rasulullah SAW, maka perpindahan kekuasaan itu ternyata variatif, berbeda-beda satu sama lain. Misalnya dari masa Nabi ke Abu Bakar itu melalui proses demokrasi kecil, ya saya anggap seperti itu. Karena itu melalui proses musyawarah di mana suara mayoritas menunjuk Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq sakit, maka Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai pemimpin setelahnya dan diminta persetujuan kepada kaum muslimin. Nah, ternyata mayoritas menyepakati itu, setuju dengan usulan dari Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Nah, kemudian dari Umar bin Khattab ke Utsman bin Affan itu melalui proses permatur. Umar ketika sakit juga memanggil 6 orang kepala suku besar Arab ketika itu, dan kemudian ke-6 pemuka ini disuruh musyawarah secara internal, dan akhirnya singkat cerita mereka sepakat menunjuk Utsman bin Affan yang akan dilantik nantinya ketika Umar bin Khattab meninggal. Nah, kemudian proses perpindahan dari Utsman ke Ali itu melalui proses kudeta berdarah. Saya tidak mengatakan Ali yang melakukan kudeta itu, tetapi fakta sejarah tidak berhasil mengungkap itu. Yang jelas realitasnya adalah melalui kudeta berdarah. Akhirnya Ali dibaiat sebagai pengganti Utsman bin Affan. Nah, itu sejarah. Jadi ada 4 model, tidak ada satu model, 4 model, variatif. Jadi mana yang kita jadikan sebagai acuan dalam memilih khalifah nantinya kalau seandainya khilafah ini berdiri? Nah, kemudian apakah sistem khilafah itu sebuah sistem yang ideal? Nah, kita coba lihat juga, misalnya proses perpindahan kekuasaan dari Ali ke dinasti Umayyah misalnya, itu melalui trik-trik yang mungkin kalau boleh dikatakan trik dan intrik yang tidak fair, melalui proses tahkim misalnya.
Terjadi juga misalnya pembunuhan cucu Nabi, cucu kesayangan Nabi pun dibunuh demi kekuasaan. Misalnya Hasan diracun, Husain pun dipenggal kepalanya dalam peristiwa Karbala. Apakah ini sebuah sistem yang ideal yang harus kita terapkan dalam konteks sekarang? Nah, ini dari segi aspek sejarah. Nah, kemudian apakah demokrasi dan Pancasila itu sebuah sistem yang tolol? Saya kira justru sistem demokrasi dan Pancasila ini adalah sistem yang sangat cocok dalam konteks keindonesiaan. Mengapa? Karena dalam masyarakat yang majemuk itu perlu adanya aturan yang berisikan nilai-nilai etika dan pesan moral untuk dijadikan pedoman bersama baik secara pribadi maupun kelompok agar tidak terjadi benturan di tengah-tengah masyarakat. Realitas keberagamaan ini menjadi landasan bagi Indonesia yang kemudian secara eksplisit menjadikan Pancasila sebagai lambang negara yang berdiri di atas semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian Indonesia ini memang sudah berhasil membentuk sebuah negara, tapi belum sebagai bangsa. Kenapa? Coba kita lihat misalnya saudara-saudara kita di Papua dengan di Riau, apanya yang sama? Tidak ada yang sama. Baik itu dari segi agama, adat istiadat, kultur, warna kulit dan sebagainya. Tidak ada yang sama. Tetapi kita bisa bersama, kenapa? Karena Pancasila. Pancasila yang menyatukan kita. Kemudian kita lihat juga misalnya saudara-saudara kita di Bali, apa yang sama dengan saudara-saudara kita di Aceh, baik dari segi agama, warna kulit, kultur dan sebagainya. Tetapi kita bisa dipersatukan oleh yang namanya Pancasila. Jadi Pancasila ini merupakan hasil kompromi dari founding fathers kita yang mengakomodasi semua kelompok dan golongan yang ada. Nah, kemudian ya kita jangan seolah-olah hidup negeri impian kita sendiri, seakan kita menyapikan ada jutaan lain warga negara yang memiliki kedudukan, yang memiliki hak yang sama, di mana mereka memiliki pandangan dan keyakinan berbeda dengan kita. Nah, sebenarnya dengan berpancasila ini kita bukan berarti tidak taat beragama. Karena coba kita lihat misalnya tidak ada satu sila pun yang bertentangan dengan ruh dan spirit yang dibawa oleh ajaran Islam. Misalnya sila Pancasila itu dari awal, dari sila pertama sampai sila kelima itu semua nilai itu sudah ada di Al-Quran. Ketuhanan, keadilan, keadaban, persatuan, musyawarah, keadilan dan sebagainya itu kan sudah ada. Itu ruh spirit dari ajaran Islam semua. Jadi tidak usah kita mempertentangkan antara agama dengan Pancasila. Nah, selanjutnya, ya kalau ada kelompok yang dibubarkan oleh pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ini, atau mereka menentang Pancasila sebagai dasar negara, ya menurut saya wajar sekali, karena pemerintah juga berkewajiban menjaga keutuhan dan sejengkal pun dari setiap negara ini, dari hal-hal orang-orang, kelompok tertentu, suatu institusi yang berpotensi untuk merusak NKRI ini. Jangan sampai negara ini kalah oleh perorangan ataupun kelompok. Negara tidak boleh kalah seperti itu, apalagi oleh kelompok-kelompok yang intoleran. Nah, selanjutnya, sesuai dengan judul tadi, apakah sistem khilafah itu sebuah sistem yang utopis? Jawabannya saya tegaskan adalah sistem khilafah merupakan gagasan yang utopis atau gagasan yang tidak masuk akal atau gagasan yang tidak mungkin akan terjadi. Kenapa? Argumentasinya adalah, pertama, tidak mungkin menyatukan berbagai negara yang ada di dunia ini dalam satu payung kekuasaan politik. Itu tidak mungkin. Yang kedua, khilafah itu hanyalah romantisme sejarah yang tidak akan pernah terulang lagi, karena kondisi dan situasinya sudah berbeda antara dulu dengan sekarang. Nah, dalam konteks keindonesiaan misalnya, NU dan Muhammadiyah sebagai ormas, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu sepakat dengan Pancasila dan NKRI, dan mereka itu mendukung pemerintah dalam hal mencegah hal-hal yang kiranya bisa merusak NKRI dan keutuhannya ini. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita terkait dengan khilafah ini.
Dan kita jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sebenarnya secara teologis itu sangat lemah sekali. Apalagi kita berkaca kepada sejarah, bahwasanya sejarah awal-awal keislaman itu tidak sebaik, tidak seenak yang kita bayangkan, tetapi juga penuh kelam, bahkan berdarah-darah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.